warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang materinya adalah kepribadian dan nilai. Kelompok 11 beranggotakan ada Alif Ramadatu, Alia Putri, Amelinda Nabilah, dan saya sendiri Ainaya Diva. Kami akan menjelaskan tentang kepribadian, indikator tipe Myers-Briggs yang akan dibawakan oleh saya, model kepribadian 5 besar dan dark triad akan dibawakan oleh Alif, nilai dan pembentukannya adalah Alia, serta kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja juga akan dibawakan oleh Alia. Yang terakhir ada nilai-nilai internasional yang akan dibawakan oleh Amel. A few moments later. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Kepribadian seseorang adalah kumpulan karakteristik, kecenderungan, dan temperamen yang terkontrol. Terbentuk oleh faktor hereditas, faktor sosial budaya, faktor lingkungan. Dan faktor ini menjadi pembeda antar kepribadian dan karakteristik serta perilaku seseorang. Faktor hereditas mengacu kepada bentuk fisik, biologis, dan psikologis yang diturunkan oleh orang tua kandung. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakter seseorang, kita bisa menggunakan indikator tipe kepribadian Myers-Briggs dan seseorang akan ditentukan apakah bersifat introvert atau extrovert, perasa atau intuitif, memikirkan atau merasakan, dan yang terakhir adalah menilai atau menerima. Yang pertama adalah extrovert. Seseorang yang memiliki karakteristik extrovert biasanya bersifat ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan yang introvert biasanya memiliki karakter yang diam, tenang, dan pemalu. Sedangkan orang yang perasa atau sensing itu seseorang yang memiliki karakter praktis dan lebih menyukai rutinitas secara berurutan. Mereka tidak berfokus kepada detail, sedangkan intuitif memiliki karakter yang sangat mengandalkan proses-proses dan tidak sadar dan melihat kepada gambaran umum. Selanjutnya adalah kepribadian yang memikirkan. Seseorang yang termasuk karakteristik pemikir biasanya menggunakan alasan dan logika untuk menangani suatu masalah. Sedangkan merasakan biasanya mengandalkan nilai dan emosi pribadi. Yang terakhir yaitu kepribadian menilai. Kepribadian ini mempunyai kemauan untuk mengendalikan dan memilih aturan berstruktur. Sedangkan menerima biasanya cenderung lebih fleksibel serta spontan. Klasifikasi ini mengidentifikasi satu sifat dari masing-masing 4 bagian menggunakan 16 tipe kepribadian yang berbeda. Misalnya, orang introvert mempunyai sifat visioner dengan pikiran yang orisinal dan mempunyai dorongan yang kuat. Sedangkan orang yang bersifat ekstrovert adalah seseorang yang mempunyai sifat pengatur. Mereka bersifat realistis, logis, analitis, dan suka membuat keputusan. Seseorang yang punya sifat ekstrovert cenderung lebih bahagia di tempat kerja dan di dalam kehidupannya. Mereka lebih mampu dalam mengekspresikan emosi-emosi positif daripada seseorang yang bersifat introvert. Ekstrovert juga biasanya memiliki keahlian dalam bersosial dan berteman. Orang yang bersifat ekstrovert juga cocok bertanggung jawab atas seseorang. Contohnya, dia menjadi pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan, karena biasanya lebih percaya diri dibandingkan seseorang yang introvert. Namun, sayangnya seseorang yang ekstrovert ini mempunyai sifat yang kurang bagus, yaitu lebih impulsif daripada seseorang yang bersifat introvert. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Alif. Baik, terima kasih kepada Rani telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Selanjutnya yaitu model-model kepribadian 5 besar. Yang pertama yaitu ada ekstraversi. Ekstraversi menjelaskan mengenai tingkatan kenyamanan seseorang di dalam sebuah hubungan. Yang kedua yaitu keramahan. Keramahan ini menyatakan pada perlakuan seseorang untuk saling memahami satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu kehati-hatian.
dapat mengukur sebuah reliabilitas. Yang keempat ada keterbukaan, merujuk pada seseorang yang memiliki minat dan tertarik dengan sebuah inovasi. Yang terakhir yaitu stabilitas emosi, sikap seseorang yang mampu menghadapi stres. Dari sifat-sifat 5 besar, stabilitas emosional paling kuat hubungannya dengan kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres yang rendah. Skor tinggi lebih mungkin menjadi positif dan optimis serta mengalami emosi-emosi negatif lebih kecil. Mereka umumnya lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang berskor rendah. Skor rendah terlalu waspada atau mencari-cari masalah atau tanda-tanda bahaya serta rentan terhadap efek fisik dan psikologis stres. Ekstrovert cenderung lebih bahagia dalam pekerjaan dan hidupnya. Biasanya dia lebih percaya diri daripada seseorang yang introvert. Ekstrovert ini lebih impulsif daripada introvert. Mereka lebih mungkin absen dari pekerjaan dan terlibat dalam perilaku berbahaya seperti seks tanpa pengaman, minum-minum, dan tindakan mencari sensasi lainnya. Baik, kemudian ada drug triad. Dengan pengecualian atas ringan, fitur-fitur 5 besar adalah apa yang kita sebut diinginkan secara sosial. Berarti kita akan senang untuk memiliki skor tinggi padanya. Para peneliti telah menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punyai dalam tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Merujuk pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabel ketiganya sebagai dark triad, meskipun tentu saja mereka tidak selalu terjadi bersamaan. Yang pertama yaitu Machiavellianisme. Itu seseorang yang menganggap dirinya pintar dan bisa melakukan apa saja untuk maju. Contohnya adalah Machiavellianisme Hao adalah manajer bank muda di Shanghai. Ia menerima 3 promosi dalam 5 tahun terakhir dan tidak meminta maaf atas taktik agresif yang digunakannya untuk memajukan karirnya. Arti nama saya adalah pintar, dan itulah saya melakukan apa saja untuk maju, katanya. Hao dikategorikan sebagai Machiavellian. Karakteristik kepribadian Machiavellianisme atau kita sering disingkat MAC dinamai sesuai namanya Niccolo Machiavelli yang menulis pada abad ke-16 bagaimana memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Kemudian ada yang kedua yaitu narsisme. Narsisme ini adalah seseorang yang memiliki mimpi besar dan menganggap dirinya itu orang dengan banyak talenta. Sebagai contoh, Sabrina. Narsisme Sabrina ini suka menjadi pusat perhatian. Ia sering melihat dirinya di cermin, memiliki mimpi besar dan menganggap dirinya dengan orang dengan banyak talenta. Sabrina adalah orang yang narsis. Hal ini dinamai sesuai mitos Yunani tentang Narsissus, anak muda yang sangat sombong dan angkuh sampai ia jatuh sendiri dengan bayangannya. Kemudian yaitu psikopat. Psikopat adalah kurangnya kepedulian pada orang lain dan rasa bersalah ataupun menyesal. Psikopat adalah bagian dari dark triad, tetapi dalam perilaku organisasi ini tidak merujuk pada kegilaan. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai kurangnya kepedulian pada orang lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya nilai dan pembentukannya. Nilai memiliki komponen penilaian karena memuat sebuah pemikiran seseorang tentang mana yang benar, baik, dan apa yang diinginkan. Bagaimana sih cara kita untuk dapat mengorganisasikan nilai tersebut? Nilai dapat dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, ada nilai terminal,
Nilai terminal adalah suatu tindakan untuk mencapai keinginan dalam kehidupan seseorang. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah melakukan suatu tindakan yang lebih disenangi dan sebagai alat untuk meraih nilai terminal. Contohnya, kemandirian dan kepercayaan diri. Selanjutnya, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Di sini kita akan membahas mengenai kecocokan orang dengan pekerjaan dan kecocokan orang dengan organisasi. Yang pertama ada kecocokan orang dengan pekerjaan. Upaya dalam menyesuaikan antara ketentuan pekerjaan dengan karakteristik individu dapat disebutkan dalam teori kecocokan kepribadian dengan pekerjaan. Yang kedua ada kecocokan orang dengan organisasi. Ketika sebuah organisasi menemui lingkungan yang dapat berubah-ubah dan memerlukan tenaga kerja yang dapat menggantikan tugas-tugas, serta dapat berpindah antar kelompok dengan mudah. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai nilai-nilai internasional. Nah, 5 dimensi nilai dari budaya internasional itu antara lain, yang pertama jarak kekuasaan, kemudian yang kedua ada individualisme versus kolektivisme, kemudian yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas, kemudian yang keempat ada penghindaran ketidakpastian, kemudian yang kelima ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Hal baru yang ada pada kajian yang dilakukan oleh Hofstede adalah mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love inside of me now. I don't need a hero to survive, 'cause I